Nggak masalah menurut kita. Nih, terutama kita yang anak-anak muda nih, ya kan? Sesuai dengan podcastnya nih, Muda Bersuara. Ya kan? Artinya apa? Seharusnya kita nggak apa-apa main sama tukang ojek, tapi berpikirnya bagaimana caranya kita jadi bos ojek. Kata orang tua dulu ya sama kayak sapu lidi. Kalau kita sendiri-sendiri mudah dipatahkan, tapi kalau kita bersama-sama kita akan bisa merubah sesuatu. Tapi bisa mempekerjakan orang banyak, bisa mencari nafkah di situ. Nah, itulah yang menurut saya SDM mindsetnya harus dirubah, Bang. Halo pemuda-pemudi Indonesia, Nusantara dimanapun kalian berada ya. Balik lagi bersama dengan gua Leror di podcast kita yaitu Muda Bersuara, suara anak muda untuk Indonesia lebih baik. Sebelum kita mulai untuk episode kita kali ini, kita pengen ngajak lo untuk lo support sistem kita dari sosial media yang kita miliki. Buat lo yang pengen diundang di sini, silakan kirimkan ke biodata lo di sosial media khususnya di Instagram. Nah, lebih gampang kan? Sebelumnya kita mengundang dari narasumber dengan berbeda latar belakang dan profesi mereka. Itu sebenarnya sengaja kita seperti itu ya, bukan by settingan, tapi memang sebenarnya banyak juga teman-teman yang ingin beraspirasi sesuai dengan kapabilitas mereka masing-masing ya. Dan hari kali ini ya kita mengundang, sebelum gobles ke narasumber kali ini, kita tahu yang namanya Indonesia ini kaya akan hasil bumi dan juga kaya akan sumber daya dan apapun. Apalagi berbicara seputar devisa. Salah satu devisa terbesar negara Indonesia adalah yaitu buruh. Ya, buruh. Nah, kali ini relate banget ini. Beliau adalah seorang advokat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Langsung aja, the one and only, tepuk tangan buat Bang Mahfud Siddiq, Sarjana Hukum. Siap. Masya Allah abangku. Sehat ya bang? Sehat. Masya Allah, di waktu yang benar-benar padat ini tapi nyempet ini ya. Thank you banget ya bang ya. Thank you, sama-sama. Abang, tadi Alay bilang sempat bridging introduce dari abang sendiri. Kalau salah koreksi bang. Advokat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ataupun FSMPI ya bang. Betul bang. Salah atau bukan bang? Betul, Salah atau bang. Betul ya? Sangat betul bang. Oke. Kita berbicara dari FSMPI. FSMPI ya bang. FSPMI. Wah, ini Federasi Serikat Pekerja. Ya udah, sebelum gue debat sama abangku satu ini. Oke, seperti itu bang ya. Abang, abang asli mana sih bang? Saya asli orang Bekasi bang. Bekasi, Bintara. Orang tua memang asli tinggal di Bekasi atau gimana bang? Asli Bintara bang, orang tua saya. Wow. Bekasi kota. Bekasi kota ya. Oke. Kalau dari Bang Mahfud sendiri nih bang, berarti abang kuliah ngambil jurusan hukum ya bang ya? Hukum bang. Oke. Kenapa dirimu menjadi untuk advokat dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ini sendiri, itu dari kapan bang? Ya jadi begini bang, tadi prolog dari abang tuh saya singgung sedikit bang ya. Siap, boleh ya? Siap abang, siap. Ya kan? Kalau zaman dulu orang tua kita, zaman saya masih kecil, orang tua kita pada jadi petani tuh. Yes. Dari petani pun namanya buruh juga. Zaman dulu Bekasi, Kerawang terkenal, apalagi Kerawang tuh. Oke. Dibilang lumbungnya padi. Sekarang bang, Bekasi sampai ke Kerawang, sampai ke daerah timur itu bukan lagi tanam gabah tumbuh padi, ya kan? Sekarang tuh tanam padi tumbuh beton bang, jadinya pabrik semua di sana. Tanam padi tumbuh beton. Okay. Jadi pabrik rata-rata semua. Iya. Ya betul, saya dari FSPMI bang, advokat. Saya di pimpinan pusat direktorat, sekarang bagian advokasi. Saya dimulai dari SMP sampai dengan bekerja saat ini, saya dipanggil Siddiq bang, gitu. Takutnya nanti kawan-kawan buruh yang lihat ini Mahfud yang mana? Mahfud yang itu lagi. Ya, padahal memang saya ada hubungan kerabat juga sama Mahfud MD bang. Serius? Jadi dari nama, kalau dia Mahfud MD, kalau saya Mahfud SD bang, Mahfud Siddiq. Jadi cuma nanya D dengan D. Iya, S dengan D. S dengan D ya. Kalau SD masih dasar tuh. Kalau dia sudah master M-nya. Jadi
Itulah saya biasa kalau di kawan-kawan buruh dipanggilnya Sidik Bang. Kalau Mahpud biasa nama saya kecil Bang. Orang-orang Bintara tuh Bekasi Kota dan sekitarnya manggil saya nama depannya. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya kan dari nama itu sendiri kita bisa lihat nih sedekat apa gue dengan dia nih ya. Siapa dia nih ya? Biasanya ada teman sekolah, teman SD yang memanggil nama abang dengan julukan si A, si B, si C. Nanti ketika kuliah beda lagi seperti itu Bang ya. Betul. Dari nama ya. Dari nama. Oke. Nah, terus terkait dengan FSPMI, saya sebetulnya lahir besar tumbuh di sana, Bang. Pertama saya bekerja di tahun 2002. Saya melamar bekerja setelah lulus sekolah. 2005 terbentuk serikat pekerja di perusahaan saya bekerja sampai dengan sekarang. Ya kan? Alhamdulillah saya dapat beasiswa tuh dari serikat pekerja FSPMI PUK PT Muramoto Elektronika Indonesia PT MEI. Oke. Wow. Saya bilang terima kasih banyak nih. Beasiswanya saya kuliah di Universitas Krishna di Upayana di Pondok Gede, ambil jurusan hukum. Nah, memang itulah Bang konsekuensi orang hukum. Ya kuliahnya harus lama 4 tahun Bang. Karena saya ngincar kuliahnya lulus Bang. Kan ada tuh kuliah yang baru setahun 2 tahun bukan lulus tapi lolos, dapat ijazah. Kalau saya kuliahnya lulus Bang, bukan lolos. Nah jadi bedanya ya ilmunya bisa dipertanggungjawabkan kalau kuliahnya lulus. Kalau lolos belum tentu. Yang lolos itu mungkin bisa ke daerah Matraman ya. Bisa Bang. Oke. Jadi dapat beasiswa dari situlah. Mulai tahun 2014 saya dipercaya advokasi Serikat Pekerja SPE FSPMI di Kabupaten Kota Bekasi. Sekitar ada 68 perusahaan yang saya naungi. Nah, dari 2014, 2019, akhirnya di tahun 2021 saya diminta pimpinan pusat FSPMI. Jadi se-Indonesia nih Bang. Gitu. Berarti kalau tadi berbicara seputar dari FSPMI-nya itu sendiri dari 2005 ya Bang ya? Saya berdiri di perusahaan saya FSPMI 2005. PUK PT MEI ini. Terutama nih. Oke, siap. Dan berbicara tadi di 2014 hingga 2019 tuh Bang. 19 di Bekasi, kota kabupaten, sektor elektronik elektrik ya. Karena di FSPMI itu ada 7 sektor Bang. Sektor apa aja tuh Bang? Ada elektronik elektrik, ada aneka industri, ada otomotif, AMK yang kita sebut, ada logam dan ada 3 lainnya. Gitu Bang. Ada 7 sektor ya Bang? Ada 7 sektor di FSPMI. Terus kalau berbicara apa sih yang dikerjakan oleh FSPMI itu sendiri Bang? Yang dikerjakan khusus bidang saya ya, sebetulnya yang dikerjakan kalau FSPMI secara umum dari hulu ke hilir Bang, yang dikerjakan dari hulu ke hilir. Tapi kalau bagian saya adalah bagian advokasi ketika perusahaan karyawan di PHK, karyawan misalkan kecilnya kena SP, upah yang tidak naik, perusahaan tutup, pilot dan sebagainya, perusahaan akuisisi dan sebagainya. Itu kita bahkan turun sampai diskusi dengan HRD manajernya langsung, bipartit dengan presidirnya langsung terkadang itu Bang. Berarti itu yang dikerjakan ya Bang ya untuk membela di mana dari hak-haknya para buruh itu sendiri bekerja ya. Betul Bang. Bang, berbicara seputar dari keluh kesah oleh para buruh ataupun para pekerja Bang, yang sering menjadi problema itu apa sih Bang? Keluh kesah buruh ya. Keluh kesah buruh sebenarnya satu sih Bang. Dia ingin mensejahterakan karyawan beserta keluarganya. Terkadang ada ketimpangan sosial antara misal perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Entah upahnya berbeda, entah kesejahteraannya berbeda. Pada prinsipnya tujuan buruh itu cuma satu Bang, begitu dia bekerja. Begitu misalkan, nih terutama Bekasi nih, Bekasi, Karawang dan sekitarnya, yang di situ adalah pusat industri di Indonesia Bang ya. Orang se-Indonesia datang Bang ke Bekasi, ke Karawang untuk mencari kerja. Tujuannya bismillah nih, berangkat dari kampung. Kaki kanan duluan biasa yang langkah tuh. Nah, tujuannya apa? Untuk merubah nasib, untuk merubah hidup, jadi karyawan. Nah, inilah mindset orang kita yang masih seperti ini Bang. Salah tidak, karena kita memang belum siap menurut saya.
Contohnya apa sih kalau kita bandingkan orang kita sama orang luar negeri Amerika misalkan, gitu kan? Kalau di Indonesia bang, begitu keluar kerja langsung bikin lamaran bang. Kalau orang-orang lulus sekolah ya, lulus sekolah, kalau orang kita tuh langsung bikin lamaran. Tapi kalau orang luar negeri, begitu lulus sekolah langsung buat pekerjaan. Bedanya itu. Maka kita sampai saat ini pun masih banyak orang Indonesia yang begitu lulus sekolah antar cari kerja di PT apa, antar cari kerja di PT, entar ngelamar-ngelamar di PT apa. Itu. Jadi kalau misalkan kita bicara orang luar, mereka begitu lulus sekolah, entah itu SMA, entah itu kuliah, dia langsung sibuk membuat pekerjaan. Apa nih yang kira-kira nih yang bisa jadi pekerjaan? Tapi kalau orang kita sibuk bikin lamaran tuh bang. Iya. Yang membedakan secara mindset dan pola pikir mungkin bang ya. Mungkin saat ini. Itu kan bisa menjadi salah satu bentuk keluhan ataupun keresahan juga ya bang ya. Menurut abang tuh kenapa seperti itu bang? Kalau keresahan seperti itu adalah mungkin SDM-nya bang ya yang harus digali. Contoh, kalau orang tua dulu kita selalu bicara, lu jangan main sama, ini maaf nih, saya bahasanya kayak orang bahasa Betawi nih. Iya nggak apa-apa bang. Di mari nggak apa-apa bang. Iya. Silakan. Jadi kalau orang Betawi zaman dulu, kalau saya masih kecil, lu jangan main sama si Ono no. Ngapa jangan main sama si Ono? Dia mah kan cuma tukang ojek. Ntar lu jadi tukang ojek. Jangan main sama dia no. Ntar lu jadi dia kan tukang beca. Ntar jadi tukang beca. Di treat mindsetnya kayak begitu ya? Dia begitu. Padahal nggak masalah menurut kita. Nih, terutama kita yang anak-anak muda nih, ya kan? Sesuai dengan podcast ya nih, muda bersuara. Ya kan? Artinya apa? Seharusnya kita nggak apa-apa main sama tukang ojek, tapi berpikirnya bagaimana caranya kita jadi bos ojek. Akhirnya keduluan kita tuh sama Grab motor, sama Gojek, cuman jualan aplikasi, tapi bisa mempekerjakan orang banyak, bisa mencari nafkah di situ. Nah, itulah yang menurut saya SDM mindsetnya harus dirubah bang. Lebih pola pikirnya yang rasional ya. Boleh. Nongkrong sama tukang bebek, siapa tahu lo jadi pengusaha bebeknya. Jadi pengusaha bebeknya, jangan jadi tukang bebeknya bang. Setuju. Berarti lebih ke mindsetnya bang ya. Mindsetnya. Berbicara seputar dari FS PMI lagi nih bang. Sampai mana bang, sejauh mana bang dari FS PMI sendiri bisa membantu para buruh? Maksimal bang. Kalau dari sisi saya advokasi itu mulai dari bipartit sampai dengan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Kabupaten setempat, sampai ke pengadilan hubungan industrial di provinsi di mana dia bekerja, bahkan sampai ke kasasi ke Mahkamah Agung bang. Bahkan ketika perusahaan pilot pun ya sama, kita PKPU juga gitu. Artinya sampai hak mereka diberikan gitu. Bahkan kalau kita bilang katakan kan, kalau zaman dulu bilangnya apa ya, misalkan pejuang zaman dulu tuh bilangnya melawan sampai titik darah penghabisan gitu. Kalau saya bilang kita akan melawan sampai titik darah kemenangan bang. Itu yang selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan. Karena perusahaan sebenarnya umumnya tahu sebetul aturannya bang. Cuman dipelintir, dibolak-balik ya kan. Sehingga seolah-olah jadi karyawannya nih yang bersalah gitu. Padahal kalau kita telusuri ya belum tentu juga. Gitu sih bang. Tapi Bang Sidik, kalau kita berbicara Anda sendiri menjadi advokat ya kan, bersama dengan tim tentunya juga ada bang. Ada timnya bang. Ketika menangani dari sebuah kasus yang kalian bela, pasti kan ada bang yang namanya kasus-kasus yang tidak sampai tercapai. Berbicara seputar tadi itu kita sampai dengan titik darah kemenangan. Itu gimana bang? Jadi pasti ada lah ya bang ya. Ada juga kasus-kasus yang kita kalah, ada juga yang kita menang. Pada prinsipnya begini bang, jadi gini, kalau perburuan itu kan umumnya perdata bang. Perdata. Nah ketika perdata maka data dikuatin bang, ya kan? Maka data dikuatin. Contoh, misalkan karyawan si Rohmat, karyawan tetap di
perusahaan A. Berarti kan buktinya apa sih? Datanya apa sih? Berarti kan ada datanya buktinya tuh. Buktinya misalkan SK pengangkatan karyawan tetap. Terus gaji dia misalkan 6 juta. Buktinya apa sih? Slip gaji. Nah, inilah kelemahan kawan-kawan di tingkat perusahaan atau di tingkat PUK kita bilang. Terkadang meremehkan hal-hal yang seperti itu sifatnya data, Bang. Oke. Maka begitu kita naik, Bang, ke persidangan, nah jadinya terkesan omong doang, terkesan bicara saja. Begitu hakim masuk ke sesi sidang, sesi pembuktian, bukti surat, lah mana buktinya, nggak ada. Nah itulah kadang-kadang yang membuat kita kalah. Kan hukum kita kan umumnya orang mengenal perdata sama pidana, Bang, ya. Yep. Ya kan, maka kalau perdata ya data dikuatin, Bang. Kalau pidana ya dana, Bang, dikuatin. Maaf ya, itu pas sangat simpel. Iya, itu jokes aja tuh, ya kan. Itu jokes aja. Jadi itu, Bang, kalau menurut saya dimulai dari awal ketika ada permasalahan, maka harus datanya dirapihin lagi. Oke. Tapi pernah ya, Bang, ya setidaknya ya berarti kalau dari tim Abang sendiri selaku advokat dari Federasi Buruh ini sendiri kalah dalam satu bentuk perdata itu sendiri ya atau enggak? Pernah kalah, Bang. Oke. Pernah kalah, pernah juga menang. Ya intinya namanya bertanding, Bang. Kita nggak ada yang tahu hasilnya. Sebelum 2 kali 40-50 peluit ditiup, kita belum tahu siapa yang menang kan. Abang, kalau mau menjadi anggota atau masuk ke dalam FS PMI ini sendiri, Bang, itu dia harus seorang buruh, Bang? Ya, karena serikat pekerja dia harus buruh yang pasti. Terus bagaimana sih cara dia? Ya berdasarkan aturan di 21 2000, Undang-Undang Nomor 1 2000, ya minimal dia 10 orang, Bang. Dalam satu perusahaan baru bisa mendirikan serikat pekerja di perusahaan tersebut. Ya tadi kan aku secara awamnya nih, Bang, ya, secara awamnya tuh mesti belajar juga sama Abang nih. Ada kayak misalnya konveksi itu kan yang mana ada konveksi yang skala mikro yang kecil doang, cuma hanya mempekerjakan paling cuma 5-7 orang. Itu kan termasuk buruh juga kan? Buruh, Bang. Nah itu belum bisa masuk, Bang, ke dalam regulasi FS PMI itu sendiri, Bang. Sebetulnya bisa aja, Bang. Bisa saja. Nah, cuman kan terkadang orang-orang yang di kayak perusahaan-perusahaan kecil biasanya pemilik perusahaannya lebih galak, Bang. Ya, biasanya takut. Padahal saya ini mumpung di podcast yang luar biasa ini Muda Bersuara nih. Saya ingin menyampaikan, yuk kawan-kawan yang belum berserikat, kita berserikat. Kenapa? Ya kata orang tua dulu ya sama kayak sapu lidi. Kalau kita sendiri-sendiri mudah dipatahkan. Tapi kalau kita bersama-sama, kita akan bisa merubah sesuatu. Gitu, Bang. Oke. Berarti bisa dibilang ketika kita memumpun dari semua gerakan kita, semua aspirasi kita, kalau cuma nanya sendiri itu gampang goyah, Bang, ya. Gampang, tapi kalau kita melakukan bersama-sama, itu akan sulit ya, Bang, ya. Sulit, Bang. Gitu. Berarti butuh yang namanya ini teamwork, Bang, ya. Yang solid ya. Yang solid, Bang. Dan juga selain di advokasi, di SPI itu ada bidang-bidang ya, Bang. Ada bidang pendidikan, ada bidang organisasi itu yang demo tuh, ngatur demo tuh. Ya kan, mengkoordinator demo atau mogok kerja atau unjuk rasa. Ada juga bidang PKB, ya kan. PKB itu kayak perjanjian kerja bersama antara perusahaan dengan si karyawan. Ada juga tentang tadi advokasi, ada juga tentang sosek infokom, sosial ekonomi. Nah, ada juga bidang perempuan nih yang terakhir, yang terbaru nih. Bidang perempuan, Bang. Bidang perempuan, Bang. Ini apa nih, Bang? Jadi tugasnya apa kan gitu kira-kira ya? Ya misalkan perempuan mengadakan pendidikan tentang menjahit. Selain bekerja, dia mungkin di rumah bisa membuka usaha, Bang. Nambah pemasukan, nggak stuck dari satu perusahaan aja. Atau juga kita bisa biasa ngadain seminar tentang kanker dan sebagainya. Terus apalah intinya ya, membuat bakso, kerajinan intinya jangan sampai kita beranggapan ketika misalkan kan kita nggak ada jaminan nih di perusahaan bahwa kita akan sampai dengan usia pensiun, ya kan. Nah, ketika kita di PHK atau perusahaan tutup atau perusahaan pilot ini
baik laki-laki ataupun maupun perempuan, semua punya keahlian bang. Iya. Gitu. Sesuai dengan skill dan kapasitas masing-masing bang. Betul, ya. Berarti ada, lebih ke emansipasi ya bang ya. Betul. Ada juga yang bengkel bang. Oke. Pendidikan bengkel. Jadi begitu selesai perusahaannya tutup, dia buka bengkel. Jadi masih bisa menghidupi keluarganya lagi. Oke. Nah kalau Bang Sidik ini di mana tuh bang dari semua tadi yang udah di sounding tuh bang? Apa tuh? Saya advokasinya bang. Advokasinya ya bang advokasinya. ya. Oke. Nah berbicara advokasi nih bang, yang didapat dari anggota dari FSPMI itu sendiri apa aja bang? Advokasinya bang ya. Ya. Pembelaan bang. Okay. Pembelaan. Karena secara hukum ya. Secara hukum. Karena di perusahaan itu baik karyawan maupun pengusaha ada hak dan kewajibannya bang. Nah kebanyakan ya kan. Enggak semua sih, ini oknum aja nih perusahaan nih. Takutnya nggak ngomong oknum nih repot juga nih. Ada lagi tuh kalau kata netizen tuh bang, oknumnya 1, tapi kalau oknumnya dikaliin 10 jadi banyak juga. Oke lanjut bang. Ya kan, sebenarnya sih aturannya udah ada bang, udah jelas, tapi nggak mau memberikan, nggak mau diberikan haknya kepada karyawan, gitu bang. Terkadang juga, mohon maaf, perusahaan juga takut ketika ada serikat pekerja di dalam, karena mungkin nantinya akan mengganggu sistem yang ada di perusahaan, keberlangsungan perusahaan, apalagi termasuk dengan ujung-ujungannya kan kalau perusahaan bicaranya keuntungan. Iya pasti bang. Nggak lepas dari itu. Gitu bang. Oke. Gue kan dulu juga sempat jadi buruh bang ya, otomotif kalau gue bang. Oh gitu. Iya. Di Astra Internasional. Wih. Honda bang. Astra Honda mana nih? AHM Sunter. AHM Sunter. Oke. Itu dia berbicara seputar dari jam kerjanya itu dia menggunakan sistem tool. Iya, jadi semakin banyak toolnya berarti itu hitungan jam kerjanya semakin banyak tuh, kakap lah bisa dibilang ya. Nah, dan di situ tuh memang ada tuh bang yang namanya cuman serikat pekerja SPSI tuh bang. Iya. Pada saat itu tuh. Bukan PSSI ya? Bukan. SPSI. Gue merasakan ada di apa yang dirasakan menjadi buruh itu memang kita butuh sih bang yang namanya backupan setidaknya dari hak kita secara personal, secara grup ataupun individu itu butuh yang namanya seperti yang dilakukan oleh abang dan kawan-kawan. Nah, tapi masih banyak gak sih bang kalau kita ngomongin perusahaan yang belum sesuai dengan regulasi yang ada? Banyak bang, banyak. Saya beberapa perusahaan, saya bilang banyak, yang gaji aja terkadang di bawah UMK atau UMP. Gitu. Terus kesejahteraan juga masih di bawah. Kayak misalkan seragam kerja misalkan, kadang gak diberikan bang oleh perusahaan. Loh kok? Nah, ada yang seperti itu. Nah terus terkadang juga jemputan bang, jemputan tidak ada, apalagi kan harusnya berdasarkan aturan jemputan itu harus ada, terutama yang shift 3 yang perempuan itu harus lebih, harus sampai ke depan rumahnya. Terkadang sampai ada tuh bang, turunin nggak sampai depan rumah di jalan utama, entah pertimbangannya itu supirnya bensinnya biar irit atau bagaimana, turun dari situ dibegal. Pernah ada tuh bang. Ya saya pernah lihat salah satu di berita juga, dia baru pulang, bahkan dia seorang ini nih bang pegawai rumah sakit nakes. Itu dibegal bang. Padahal motornya lagi mogok. Nah itulah bang kendalanya. Jadi enggak semua sih perusahaan tidak melakukan regulasi tersebut. Tapi banyak juga bang perusahaan yang melakukan aturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, hukum positif kita. Gitu. Contohnya perusahaan saya. Tapi gue tadi sempat tadi dengar Bang Sidik bilang bahkan ada yang tidak diberikan untuk seragam. Sebenarnya kan seragam itu kan sudah harus ya bang ya, dan dipotong biasanya dari gaji nantinya bang ya sampai berapa lama? Tidak boleh bang, seragam itu dari fasilitas dari perusahaan harusnya buat si pekerja. Harusnya ada kan? Harus ada dan tidak boleh dipotong gaji, tidak boleh itu. Nah itu tuh gimana tuh bang? Ya kalau misalkan misalkan terjadi di perusahaan di anggota kami, yang saya lakukan, saya akan melakukan pertama bipartit, yang kedua mediasi,
Oke. Gitu. Dan yang terakhir ya kita juga ke pengadilan dan kita lapor pengawas juga, Bang. Gitu sih, Bang. Oke.